Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo listeners, selamat datang di episode podcast spesial kita hari ini. Perkenalkan, saya Mazia Rahmanisa dari kelas 95 sebagai host 1. Dan saya Ron dari Saiful Saktikau dari kelas 98 sebagai host 2. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar, yaitu pelajar muslim di era digital, bijak bermedsos sesuai syariat. Karena jujur saja, hampir setiap hari kita bersentuhan dengan media sosial, baik itu untuk belajar, hiburan, berkomunikasi, ataupun mencari informasi. Tapi sebagai pelajar muslim, kita punya tanggung jawab yang lebih, menjaga adab, menjaga hati, dan memastikan semuanya tetap berada dalam kondisi syariat. Betul, dan pastinya kita nggak sendirian nih. Hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang ilmunya luas, penjelasannya selalu menyenangkan, dan sangat dekat dengan siswa, yaitu Bapak Alwi SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Alwi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di podcast kami. Sama-sama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong Pak memberikan sapaan dulu untuk para pendengar podcast kita hari ini. Halo semua para pendengar podcast, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ya Pak Alwi atas sambutannya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama tentang pelajar muslim dan bijak bermedia sosial. Nah Pak, menurut Pak Alwi, apa sih definisi pelajar muslim yang bijak bermedsos di era sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih adik-adik sekalian yang sudah mengundang saya di dalam podcast yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, medsos ini merupakan jadi satu kebutuhan yang manusia sekarang ini rata-rata semua pada punya medsos ya. Nah, sekarang bukan hanya orang dewasa, anak-anak yang SD bahkan yang umur 5 tahun, 6 tahun sudah ada punya akun medsos. Iya, betul. Nah, ini kita sebagai seorang muslim, apalagi kalian masih remaja, harus bisa membentengi diri kalian. Jangan apapun yang ada di medsos kalian telan mentah-mentah. Ini medsos ini secara hukum syariat, secara hukum fikih tidak ada khusus hukum yang menyatakan tentang medsos. Nah, kalau diibaratkan medsos ini adalah sebuah gelas, sebuah wadah. Ketika gelas ini diisi air teh, maka itu mubah, boleh kita minum air teh. Ketika medsos ini kita isi dengan minuman keras, maka haram hukumnya bermedsos. Tapi ketika kita isi medsos ini dengan air zam-zam dan kita minum, itu kita melakukan hal sunnah. Nah, makanya kita sebagai insan yang beragama, sebagai remaja muslim ini harus memberikan atau mempunyai patokan dalam bermedsos. Ya, karena kata Allah, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Kata Allah Subhanahu wa taala, segala apapun perkataan kita itu dicatat sama malaikat raqib wa atid. Malaikat raqib mencatat amal kebaikan, sedangkan malaikat atid mencatat amal keburukan. Nah, jadi apapun, bukan hanya yang keluar dari mulut. Sekarang di medsos itu bukan lewat mulut, tapi lewat jari kita, jempol kita. Nah, itu setiap ketikan kita dari A sampai Z, ya, dari Z sampai A itu dicatat oleh malaikat. Nah, makanya ini dijadikan harus menjadi patokan sebagai muhasabah diri kita, bahwasanya kita ini bermedsos dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikat Raqib wa Atid. Dan Imam Ali bin Muhammad bin Muslim Al-Habsyi dia mengatakan dulu sedih sekali zaman sekarang malaikat Raqib itu nganggur, sering nganggur. Nah, sering kagak nyatat kebaikan. Malaikat Atid yang sibuk nyatat kebaikan. Kenapa? Naudzubillah, karena kita manusia zaman sekarang lebih banyak melakukan dosa ketimbang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, Nabi SAW beliau bersabda, "Kullu kalam ibnu Adam alilalah illa amrun bil ma'ruf aw nahyun an munkar aw dzikrullah." Ya, kata Nabi SAW, seluruh perkataan anak cucunya Nabi Adam itu bisa jadi bumerang buat dirinya, kecuali 3 hal. Apa tuh? Yang pertama adalah amrun bil ma'ruf, kita menyuruh dalam kebaikan, menyerukan dalam kebaikan. Yang kedua, nahyun an munkar. Yang kedua itu melarang kemaksiatan.
yang ketiga au dzikrullah atau zikir kepada Allah. Nah, ini seharusnya 3 pijakan ini kita jadikan sebagai batu pijakan kita, konsep kita dalam bermedsos. Ini diajarkan Nabi secara tidak langsung. Kalau bermedsos kita pakai 3 hal ini, insya Allah medsos kita akan menjadi manfaat. Medsos kita akan bukan menjauhkan kita kepada Allah, tapi malah kebalikannya, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi apa? Mengajak dalam kebaikan. Nah, ini dalam medsos kita ajak teman-teman kita. Kalau itu secara luas, teman-teman secara luas, mungkin keluarga kita. Kalian OSIS, mungkin nanti OSIS bisa bikin gerakan, umpama gerakan cantik tanpa lipstik, kan? Kan gitu. Terus kemudian ada gerakan tampil menawan tanpa berdandan. Itu coba OSIS. Nah, itu kan ketika kalian menggerakkan seruan itu dan teman-teman kalian itu bisa melakukan apa yang kalian serukan, maka ini OSIS akan dapat pahalanya. Masya Allah. Ya, kebagian tuh pahalanya tanpa mengurangi pahala si pembuat sendiri itu tanpa dikurangi. Umpama kalau dinilai dapat pahala 10, anak-anak OSIS 10, yang melakukan juga 10 tanpa mengurangi itu. Nah, itulah kita bagaimana cara bermedsos agar kita terjauh dari apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kan bermedsos sesuai yang tadi Pak Alwi bilang kan. Nah, tantangan paling besar untuk kita tuh apa sih di medsos itu? Iya, Pak. Nah, ini remaja zaman sekarang itu kurang memfilter ya. Kurang memfilter apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengarkan. Ini zaman sekarang, kalau zaman dulu kita mau bergosip itu effortnya gede. Ya, Gimana tuh? zaman dulu punya TV itu hanya orang tertentu tuh. Yang kita kalau menonton TV harus ke rumah orang itu. Atau zaman dulu lagi itu TV itu hanya ada di kantor kelurahan gitu. Kantor-kantor pejabat itu baru ada TV. Kita kalau menonton TV butuh jalan dulu tuh jauh. Kalau sekarang kita gosip lewat HP, lewat jari. Di kamar pun sendiri kita bisa bergosip ya. Iya, bisa. Bisa, Pak. Iya, kita dengar tayangan-tayangan tentang gosip, kita bergosip ya. Tayangan tentang apa ini kurang filter ya. Kurang filternya aja, tantangannya seperti itu. Nah, ini ada ayat bisa menjadi patokan juga. Ini jadi patokan. Kalau ini ayat kita muhasabahin, kita pikirin secara dalam-dalam, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik di dalam medsos. Apa ayatnya? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, apa segala sesuatu yang ada di hati kita, yang diomongin dalam kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita jadikan motivasi kita, bahwasanya apapun yang kita lakukan itu semua dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus hati-hati ya. Yang cewek jangan mudah menyebarkan berita hoax, berita gosip segala macam. Yang cowok pun sama, matanya dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang ini saya perhatikan ini perbuatan-perbuatan salah menjadi dinormalisasikan. Contoh, banyak murid-murid kita di sini, siswa-siswi kita ini saya perhatiin, yang siswi mereka rela membuka kerudung kemudian membuat SW. Ya, upload, mungkin dia bikin video, upload di TikTok, upload di Instagram. Ini sebenarnya salah di dalam syariat, karena kita tahu bahwasanya aurat perempuan itu kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i itu kecuali muka dan telapak tangan, sisanya itu aurat. Ya, nah kalaupun kalian menunjukkan rambut, itu termasuk dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ganjaran dosa. Nah, bahkan ada dikatakan tuh suaranya perempuan itu aurat juga. Nah, itu hati-hati, makanya ketika kalian nyanyi kemudian upload, nah ada mungkin yang mendengar menjadi pikirannya kemana-mana, mendengar suara merdu kalian, jangan pikirannya kemana-mana. Nah, itu jadi bumerang buat kalian tuh tadi. Ya, jadi bumerang buat kalian. Nah, nanti kalian akan dihisab tuh. Gara-gara kalian ini orang jadi berbuat dosa. Jadi bukan hanya ada amal jariah saja, ada dosa jariah juga nih. Hati-hati. Ya, dosa jariah itu apa? Tadi kalian upload dengan tidak menutup aurat dengan baik, kemudian ditonton, dilihat oleh sekian ribu orang, misalkan yang nonton sampai 2 juta. Ya, itu berarti kalian yang upload seperti itu dapat dosa 2 juta. Orang tuh yang lihat dapat bagian dosanya.
Alhamdulillah min dzalik. Itu kalau 2 juta terus berlanjut bertahun-tahun itu video atau gambar masih ada, terus dosanya terus mengalir, itu namanya dosa jariah. Ya, terus mengalir sampai hatta kalian dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, itu foto belum dihapus, video belum dihapus, nah itu tetap mengalir dosanya. Kalian sudah meninggal tetap mengalir. Beda lagi kalau kalian sudah bertobat dan berusaha mencari foto video itu kemudian kalian hapus, itu beda. Karena itu sudah melakukan tobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, seperti itu. Ya, intinya semua yang kita lakukan di alam dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati jadinya seperti itu ya. Apapun yang ini ada beberapa hal yang mesti jadi patokan kita dalam bermedsos agar bisa terhindar tadi dari yang pertanyaan tadi itu. Ya, bisa memfilter kita. Yang pertama apa? Patokannya itu tadi mengajak kebaikan. Ya, tadi mengajak kebaikan atau mengupload hal-hal yang bermanfaat. Apalagi kalau untuk urusan akhirat itu lebih bagus. Tapi kalau Pak saya nggak ngerti agama, aku salah ngomong urusan dunia. Ya, contoh misalkan tadi gerakan cantik tanpa lipstick, ya, bikin gerakan itu. Ya, coba bareng-bareng ayo kita bikin gerakan itu supaya sekolah kita ini datang ke sekolah dengan natural aja udah. Ini kan sekolah bukan kita mau kondangan ya, dengan yang apa adanya, jangan pakai lipstick yang pakai benar segala macam. Yang kedua itu pastikan apa yang kita upload itu tidak mengandung dosa, baik yang kita tulis ataupun yang kita dengar itu tidak mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang ketiga, jangan apa yang kita upload ini atau yang kita pasang di medsos itu ada orang yang merasa tersakiti dan terzalimi. Hati-hati. Karena dikatakan ada satu perkataan man dzalama dzulim. Orang yang zalim sama orang lain nanti Allah balas kezalimannya tuh. Hati-hati. Ya, jadi jangan membuat orang tersakiti. Ya, tadi ada berita hoax, cari dulu, tabarin dulu. Cari dulu ini benar nggak berita. Kalau benar ya udah, manfaat ya disebar. Nggak manfaat ya jangan disebar. Ya. Pak ini manfaat, begini. Kira-kira ada yang tersakitin nggak kalau ini disebar? Oh ada, ya jangan. Hasan diem, udah diem. Ya, mana ada perbuatan, diem itu mas udah diem. Cukup kita aja tahu. Kalaupun nanti ada yang nyebar, ya udah itu urusan mereka. Kita nggak dapat dosanya. Nah, cukup tahu aja kita simpan rapat-rapat itu aib. Ya, jangan disebar langsung. Seperti itu. Oke, baik Pak. Kan pelajar ini kan sekarang suka posting foto-foto ya Pak, entah itu foto diri mereka atau foto pemandangan atau foto apa. Menurut Bapak, prinsip apa atau prinsip syariat apa yang harus selalu diingat saat ingin memposting sesuatu? Ya, tadi ada 4 hal yang tadi menjadi batu pijakan. 3 hal yang menjadi batu pijakan itu ketika mereka ini kita mau upload itu tadi harus mempunyai filternya. Harus kita pikirin ini kira-kira manfaat atau enggak, ya ini bisa dosa atau enggak, dan ini menyakiti orang atau enggak. Itu 3 prinsipnya. Ya, jadi ketika mereka mengupload, ya itu akan menjadi batasan buat dirinya bahwasanya kalau diupload oh manfaat kita upload. Oh ini kalau saya upload foto saya nggak pakai kerudung, pakai baju crop top umpama begitu, pakai baju yang memperlihatkan aurat, oh ini dosa, jangan diupload. Ya jangan diupload. Terus lagi, oh ini kalau diupload ada yang kesinggung, jangan diupload. Ahsan diam, ya sebut diam. Ya cukup simpen rapat-rapat. 3 konsep itu, 3 prinsip itu kalau dijalani oleh remaja-remaja zaman sekarang dalam bermedsos, insya Allah ini medsos malah jadi ladang amal buat kita, ladang pahala buat kita. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tadi kalau gelasnya ini kita isi pakai air zam-zam, itu dapat pahala kita ini sunnah tuh ya. Ya diisi pakai khamar ya jadi halal tadi. Kalau medsos diisi sama foto yang kurang bagus, perkataan yang kurang bagus, video yang kurang bagus, maka jadi dosa tadi. Ilaladeh, ya maka jadi bumerang buat bumerang buat diri kita sendiri. Apalagi nanti kalau kan ada jejak digital tuh tadi, jadi bisa jadi dosa jariah buat si pengupload, si pemain medsos itu. Nauzubillahi min dzalik. Oke Pak. Nah terus kan media sosial ini kan banyak yang pakai ya Pak, orang dewasa, anak-anak, dan gitu juga sifat-sifat orang beda-beda. Ada yang kadang berkomentar negatif, ada juga yang berkomentar positif. Menurut Bapak, tips untuk menjaga hati agar tetap bersih meskipun melihat banyak konten atau komen negatif di timeline itu gimana sih Pak? Iya, ini pertanyaan bagus. Fungsi kita, bagaimana cara kita menjaga hati kita? Ya,
ini salah satu dampak medsos itu bisa bikin orang stres. Ada ya, kalau ketika kita melakukan kesalahan terus dibully terus menerus, ini orang bisa stres. Nah, kalau kebangetan nekat bisa bunuh diri nih orang. Ya. Makanya ketika kita bermain medsos kemudian ada hal-hal yang membuat kita merasa tersinggung atau tersakiti, ya jangan kita lihat itu postingan. Pak, nggak bisa begini-begini. Ya udah, hapus akun kalian. Ya, hapus akun kalian, udah kalian jangan bermedsos. Kalau kalian tahan banting tadi itu, ya masih kuat dengan kesinggungan, gedein hati itu. Oh, bukan buat saya kali itu, buat orang lain. Kita husnuzon aja udah sama orang. Jangan suudzon. Ini zaman akhir zaman itu emang banyak fitnah. Iya betul. Ya, tugas kita itu sebagai umat manusia yang beragama Islam itu kita gedein hati. Kalau bahasa orang Betawi, orang Bekasi, kita gedein hati. Iya benar. Ya, kita banyakin ikhlas, banyakin sabar. Oh, itu bukan buat saya, itu buat orang lain, orang Jerman kali. Gitu. Ya makanya gitu. Rapiin hati. Kalau nggak bisa, udah jangan medsos. Ya, lebih baik kita menghindar. Kan ada istilah sedia payung sebelum hujan tuh. Ya. Iya benar. Sedia payung sebelum hujan. Nah, kita kalau yang mau hujan, ya tadi mau nyediain payung atau jangan pergi sekalian. Kalau mau hujan nih. Nah, sama ketika kita takut kita bermedsos itu nanti hati kita akan kotor, pikiran kita akan kotor, malah kita akan mencaci orang lain. Ya asal jangan bermedsos. Ya, jangan kita bikin akun medsos apapun, udah cukup. Kalau perlu bilang, kamu kalau perlu sama saya, telepon saya nggak punya WA nih. Ya kan, itu kita bisa ngeliat postingan orang kan. Telepon saya, kalau bisa pakai SMS tuh, SMS sudah ditinggalin dengan orang nih SMS nya. Udah, saya cuma punya telepon sama SMS, saya WA nggak punya, IG nggak punya, TikTok nggak punya, medsos saya nggak punya. Nah seperti itu, makanya kita harus bisa menjaga hati. Tadi kalau kita nggak punya keimanan, kita ya iman kita ya zidwayan terus naik turun. Nah kalau misalnya kuat, kalau lagi turun ya sudah, jangan buka medsos, matiin tuh, hapus dulu akunnya. Kalau pikiran sudah sehat, sudah lempeng lagi, sudah lurus lagi, silakan kalau mau buka. Tapi kalau ada trauma, ini jangan buka medsos. Oke Bapak. Mantap banget Pak. Mantap. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan, ada nggak sih Pak pesan terakhir untuk dari Pak Alwi untuk pelajar-pelajar Muslim agar bisa mematuhi syariat Islam, tetap kuat, cerdas, dan berakhlak di era digital ini? Jadi pesan terakhir gitu deh buat para penonton. Ya, pesannya itu tadi yang pertama, kita harus sering-sering mengkaji Al-Quran, mengkaji agama. Ya, kita datangin majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. Ya, itu akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kita kepada syariat atau koridornya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita posting apa yang tidak bermanfaat. Kata Nabi, "Man dalla 'ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia dapat kebaikannya. Tadi saya bilang di awal. Dan kata Imam Haddad, Imam Abu Al-Haddad, "Ad-dunya sa'ah fajalha qa'ah." Imam Haddad, dunia ini sebentar. Kita cuma numpang lewat doang di dunia, ya bentar banget dunia, ya umur sekian meninggal selesai, ya kita kan nggak ada umur. Makanya fajar to'ah, kata Imam Haddad, jadi dunia ini tempat kita to'at kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya datangin majelis-majelis ta'lim. Kalaupun nggak bisa datang, tadi medsos kita gunakan untuk mencari ilmu. Ada YouTube, ada Instagram, kita cari postingan dengan guru-guru yang bersanad, dengan guru-guru yang memang bersambung kepada Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ngomong doang gitu kan. Tapi ini harus kita cari ilmu dari sumber yang kredibel, ya sumber yang terpercaya, maka kita pun akan mendapat ilmu yang manfaat. Jadi jangan pernah, pesannya jangan pernah tinggalin majelis ilmu. Nah, di sekolah, nih kita di sekolah itu belajar agama seminggu cuma berapa jam? Seminggu sekali sekian jam. Kurang banget. Ya, makanya datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim, niat menuntut ilmu, mencari kebaikan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang bikin murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Alwi. Terima kasih juga telah hadir dan berbagi ilmu tentang bagaimana pelajar muslim bisa tetap bijak, kuat, dan berakhlak saat menggunakan media sosial. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa media sosial itu seperti pisau, bisa bermanfaat, bisa juga membahayakan. Betul. Kuncinya adalah niat, adab, dan kesadaran sebagai seorang muslim
agar kita bisa tetap beraktivitas di dunia digital. Semoga episode ini dapat membuka wawasan kita semua supaya tidak hanya menjadi penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi pelajar muslim yang cerdas dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Saya Mazia. Saya Arun dari Temasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.